Hai semuanya, kembali lagi di Coding Next. Hari ini kita akan belajar untuk membuat sebuah project menggunakan Scratch. Kali ini kita akan melanjutkan webinar tentang Code the Ocean, kompetisi coding anak nasional 2023. Sebelum kita mulai membuat projectnya, perkenalkan hari ini kalian akan belajar bersama dengan Kak Sulis. Jadi nama kakak adalah Kak Sulis. Sebelum kita mulai pelajaran, pastikan kalian semua sudah membuka Scratch-nya. Jadi untuk kali ini kita akan membuat sebuah project yang menarik tentang bagaimana cara menyelamatkan ocean. Sebelumnya, seperti yang kalian ketahui bahwa Scratch dapat diakses dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara offline, yaitu kalian mendownload Scratch-nya di desktop atau di laptop kalian masing-masing. Dan cara yang kedua, kalian dapat mengakses Scratch di browser kalian masing-masing dengan mengetik di search engine yaitu Scratch. Mari kita mulai. Oke, hari ini seperti yang kalian ketahui, kita masih tetap belajar bagaimana tutorial membuat sebuah project menggunakan platform Scratch. Pertama, tinggal kalian ketik di sini Scratch. Nanti akan otomatis terbuka seperti ini. Ini adalah tampilan pertama ketika kalian mengakses Scratch. Hal yang pertama yang perlu kita klik adalah klik Start Creating bagian sini ataupun Create di atas sini. Untuk pertemuan kali ini dan webinar kali ini, kita akan belajar bagaimana membuat variable timer, score, dan juga bagaimana cara mengganti karakter supaya karakternya bisa berganti warna. Seperti itu. Jika kalian ingin melihat bagaimana tutorial membuat sebuah project pada Scratch, kalian tinggal klik tutorial di sini. Namun, jika kalian tidak ingin melihat tutorial dari Scratch, tinggal kalian klik close di sini. Oke, mungkin ada yang baru pertama kali belajar tentang Scratch. Di sini ada karakter yang dapat kita ganti atau dapat kita ubah. Selain itu juga dapat kita hilangkan dan juga dapat kita tambahkan. Kita juga bisa mengganti background dengan cara mengklik backdrop di sini. Seperti itu. Oke, langkah pertama adalah kita perlu menghapus karakternya. Di sini ada gambar trash bin atau gambar kotak sampah. Tinggal kita klik, nanti akan otomatis hilang. Untuk pertemuan kali ini, project yang akan kita buat adalah seperti ini. Nah, oke. Sebelumnya kita lihat dulu nih tutorial atau project yang akan kita buat kali ini. Seperti yang kalian ketahui, mungkin di sini kalian hanya melihat dua karakter. Namun aslinya di sini terdapat banyak sekali karakter. Untuk memulai atau memainkan project ataupun game pada Scratch, kalian tinggal klik di sini ada tombol bendera hijau atau biasa kita sebut dengan green flag. Setelah kalian klik, maka project atau game kalian akan otomatis mulai. Kita klik ya bersama-sama. Hello everyone, my name is Lisa. Do you know that plastic accumulation in our ocean and our banks has more? Based on United States, as young generation, we need to save our ocean. So I have created the game. Kita harus menangkap sampah menggunakan boat dengan cara mengkontrol menggunakan arrow yang ada di keyboard kalian. Jadi, di sini ada sampah yang akan turun otomatis dari atas dan secara acak ataupun random.
Pertama, kalian harus menangkap sampahnya menggunakan panah kanan dan juga panah kiri. Setiap kalian dapat menangkap sampahnya dengan tepat, kalian akan mendapatkan skor 2. Tapi pada game kali ini ada timer. Timernya hanya 30 detik. Jadi kita harus mendapatkan sampah sebanyak ataupun kita harus mendapatkan poin sebesar 100 poin. Jika kalian dapat memenangkan game ini ataupun jika kalian dapat mengumpulkan poin sebesar 100 poin, maka kalian akan menang. Namun jika waktunya habis dan menunjukkan 0, namun skor kalian ataupun poin kalian belum dapat mencukupi 100, maka kalian akan kalah. Di sini ada tombol start untuk memulai gamenya. Kita lihat ya, seperti kalian lihat di sini tombol start dapat berganti warna. Warnanya secara random. Kita klik mulai. Oh, di sini ada bautnya. Kita harus mengkontrolnya. Setiap kalian dapat menangkapnya, poin kalian akan bertambah. Dan timer kalian akan berkurang. Seperti itu ya. Jadi di sini boat ini atau perahu ini berperan sebagai player yang akan atau yang ingin menjaga bumi. Oh, sorry, time's up. Ternyata waktunya sudah habis dan sayang sekali kalian tidak dapat menjaga lautan sehingga backgroundnya berubah menjadi lautan yang penuh dengan sampah. Oke, namun apa yang terjadi jika kalian dapat mencapai skor 100? Nanti backgroundnya akan berganti dengan lautan yang sangat bersih, yaitu artinya kita dapat menjaga laut kita. Seperti itu ya. Oke, tidak perlu berlama-lama, mari kita buat project kita. Let's go. Namun sebelumnya kita lihat nih, ternyata ada berapa karakter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 karakter. Oke, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus menambahkan background terlebih dahulu. Seperti itu ya. Oke, pastikan kalian sudah membuka Scratch-nya dan mari kita buat bersama. Pertama, di sini ada tombol choose a backdrop dan kita tambahkan terlebih dahulu. Kita bisa mengaksesnya dari Scratch dengan cara klik choose backdrop ataupun dengan mengupload jika kalian merasa bahwa kalian sudah mempunyai background sendiri. Yaitu di sini ada tombol panah untuk mengupload. Sekarang tinggal kita klik choose a backdrop dan kali ini untuk yang pertama kali Kak Sulis akan memilih Beach Malibu. Atau jika kalian ingin mengganti background lainnya, bebas ya, silakan. Oke, backdrop pertama sudah selesai. Lalu bagaimana cara menambahkan backdrop kembali? Caranya adalah kalian tinggal klik backdrop sebelah kiri, pojok kiri atas. Ada tulisan backdrops, kalian klik. Lalu setelah itu, di sini akan otomatis menampilkan berapa banyak backdrop yang sudah kalian tambahkan. Karena backdrop pertama ini adalah default atau otomatis dari Scratch, yaitu masih blank, kita tinggal buang saja dengan cara mengklik tombol sampah. Setelah itu kita tambahkan. Ini adalah backdrop kedua untuk gamenya. Tinggal klik choose a backdrop. Lalu untuk Kak Sulis ingin pilih blue sky. Kita juga di sini bisa mengganti ataupun menambah dekorasi backdrop kita dengan cara
mengklik tools yang berada di sini. Nah, seperti itu. Oke, Kak Sulis ingin mengganti nih. Grass di sini berperan sebagai lautan yang berwarna biru. Caranya adalah klik fill, lalu tinggal pilih warna yang kalian suka. Karena laut berwarna biru, tinggal ubah warnanya dan tinggal klik di sini. Kalian tinggal pilih atau select bagian yang ingin kalian ubah. Nah, seperti ini. Jadi deh, jika sudah, ini adalah background untuk games. Tinggal kita rename game. Lalu Beach Malibu ini kita ganti dengan start. Kita tinggal tambahkan kembali. Nah, ini Kak Sulis memilih background yang sudah Kak Sulis download terlebih dahulu. Kak Sulis ingin mengupload background sendiri dengan cara upload background. Lalu kita tinggal pilih background wallpaper. Klik open. Jika terlalu kecil, kalian tinggal besarkan dengan cara jika di sini ada convert to vector, kalian tinggal klik. Lalu kalian klik tanda panah, pilih backgroundnya, dan perbesar. Sesuaikan berdasarkan dengan yang kalian inginkan ya. Oke, sudah selesai. Dan terakhir adalah untuk ini adalah game over. Dan terakhir, background untuk menang. Jika background menang, seperti yang Kak Sulis katakan sebelumnya, bahwa dia akan menunjukkan laut yang bersih dari sampah. Ini dia. Oke, sudah selesai. Kita sudah menambahkan 4 background. Selanjutnya, kita akan menambahkan karakter. Pertama, karakter yang akan Kak Sulis tambahkan adalah karakter untuk playernya atau untuk introduction-nya dulu nih. Pertama, klik kepala kucing yang ada di bawah. Setelah itu, tinggal kalian pilih karakter yang ingin kalian tambahkan. Mana ya? Di sini terdapat karakter yang banyak ya. Sudah. Kak Sulis pilih yang sasa. Untuk memastikan bahwa kita sedang berada pada backdrop pertama, teman-teman tinggal klik backdrops. Lalu klik backdrop di sini, pilih backdrop stop. Sudah? Lalu karakter yang kita tambahkan, yaitu karakter kedua, adalah buttonnya. Kak Sulis menambahkan button dari Scratch-nya. Jika kalian merasa bahwa button kalian lebih bagus, jika kalian ingin menguploadnya, silakan upload button kalian. Kak Sulis ingin memilih button ini, button 2. Silakan diposisikan di tempat yang ingin kalian tempatkan. Jika sudah, kita akan menggambar button ini dan menambahkan tulisan start. Klik kostum. Lalu di sini ada simbol T. Tinggal kalian klik, lalu klik pada bagian tengah buttonnya. Lalu tinggal kalian klik start. Kalian bisa mengganti warna dari tulisan yang kalian kan, misalnya warna hitam.
Tipe font yang kalian inginkan juga bisa kalian ganti dengan mengklik di bagian sini. Ada namanya sans serif. Ini adalah salah satu tipe font yang kalian ganti. Eka Sulis ingin memilih pixel. Tinggal diposisikan dengan posisi yang tepat. Bisa kalian rename. Cara merename-nya dengan klik di sprite panel sini, namanya adalah button start. Jika sudah, kita tambahkan untuk perahu atau boat-nya, lalu untuk berbagai macam sampahnya. Tinggal kita upload. Kalian juga bisa, jika kalian merasa bahwa kalian ingin menggantinya atau hanya ingin mengakses karakternya dari scratch, silahkan. Tapi Kak Sulis ingin uploadnya. Upload sprite. Lalu kita tambahkan botol. Jika kalian merasa ini terlalu besar, tinggal kita reset size-nya. Atau kita ubah size-nya menjadi yang lebih kecil. Mungkin menjadi 30. Kita tambahkan lagi. Ada plastik. Jika merasa terlalu tebal juga, kita bisa ganti lagi. Sudah, jika kalian merasa bahwa ingin menambahkan karakter kembali ataupun ingin menambahkan kembali sampah yang lebih banyak, silahkan. Dan yang paling penting adalah yaitu perahu yang akan menangkap sampah kalian. Seperti itu ya. Nah, kita upload kembali. Lalu tinggal dipilih. Jika merasa bahwa perahu kalian terlalu besar, tinggal kalian reset seperti tadi 60. Oke. Sudah. Jika sudah, hal yang pertama seperti yang kalian ketahui, setiap kita memainkan gamenya, karakter yang akan muncul pada background pertama adalah player ataupun orangnya dan juga button. Sisanya akan muncul di background kedua. Seperti itu. Jadi hal yang pertama yang akan kita code adalah kita harus memastikan bahwa setiap kita klik bendera hijau ataupun green flag, background yang akan tersetting pertama kali adalah background mulai. Kita bisa menambahkan code ataupun program pada backdropsnya. Kita klik backdrops, lalu kita pilih triggers, yaitu event, kategori events, yang menambahkan bendera hijau ataupun when green flag. Bisa kita besarkan juga ya blocksnya. When green flag clicks, kita akan setting yang pertama adalah start. Maka kita ke looks, kategori looks, lalu pilih switch backdrop to. Nah, pilih yang start. Jika sudah, maka selanjutnya kita akan mengcode untuk karakter Sasadu ataupun karakter orangnya terlebih dahulu. Pastikan kalian mengklik karakter orang dan di sini ataupun playnya lalu di bagian workspace kalian terdapat karakter yang kalian ingin tambahkan code-nya ataupun programnya. Pertama kali kita akan tambahkan events, klik bendera hijau, when green flag click, lalu kita akan menampilkan dia ke looks, lalu pilih show.
Setelah kita memastikan bahwa setiap kita klik bendera hijau, player kita akan muncul. Kita akan mengatur posisi pertama atau posisi karakter kita, yaitu ada di kategori motion. Motion ini adalah untuk mengatur movement ataupun pergerakan karakter kita. Klik motion, lalu pilih go to X and Y. Jika sudah, kita akan mulai mengcode selanjutnya untuk button start. Sama ya, button startnya ketika kita klik green flag, dia akan muncul. Maka, yang pertama kali adalah events ataupun triggernya. Jika bendera hijau terklik, maka kita ke kategori looks, dia akan show. Namun seperti yang kalian ketahui bahwa button start ini akan berubah warna. Bagaimana cara merubahnya? Dia akan berubah selama-lamanya. Maka kita akan pakai kategori control, yaitu forever. Dan kita akan mengatur warnanya ataupun merubah warnanya setiap saat. Berarti untuk merubah warnanya, kita ke kategori looks, lalu kita pilih change color. Efeknya bisa kita ganti 50, 10, 20, bergantung dengan yang kalian inginkan. Kalau sulit, ingin default saja, yaitu 25 saja. Namun, jika kalian play bendera hijau, apa yang terjadi? Warnanya akan seperti itu, seperti glitch. Maka, kita butuh sesuatu yang bisa membuat dia sedikit delay, yaitu adalah jeda ataupun wait 1 second. Ada di bagian kategori control, pilih wait 1 second. Kita ganti menjadi 0.5 atau 0.5. Sedikit lebih cepat namun tidak terlalu lama. Kalau di Scratch ini tidak ada koma, yaitu adanya titik. Jadi ketika kalian membuat 0,5, pastikan tidak menggunakan koma, namun kalian menggunakan titik. Jadi 0.5. Seperti itu ya. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, warnanya berubah. Jika sudah, kita kembali ke botol, kita akan membuat, jika kita klik bendera hijau, botolnya akan menghilang. Ke events, lalu ketika bendera hijau diklik, maka ke kategori looks, pilih yang hide. Untuk plastik dan boat ataupun perahu sama ya. Caranya bendera hijau lalu hide. Plastik, events, bendera hijau, lalu kita buat dia menghilang. Begitu juga dengan perahu ataupun boatnya. Pilih bendera hijau, looks, pilih hide. Coba kita play. Berhasil, hanya ada 2 karakter yang muncul ketika kita klik mulai, yaitu player kita dan juga button. Jika sudah selesai, maka kita akan mulai membuatnya di bagian playernya. Sekarang kita klik kategori sasa ataupun player yang sudah kalian tambahkan, karakter orang, klik. Sudah ya, pastikan yang kalian klik adalah karakter playernya. Maka kita tinggal tambahkan say something ataupun tinggal kalian tambahkan dialog untuk playernya. Dengan cara klik kategori looks,
I'll please say hello for 2 seconds. Kalian bisa ketik apapun yang kalian inginkan dengan cara menghapus lalu pilih hello, my name is Sasa. Namanya Sasa. Kalian juga bisa menambahkan berapa lama tulisan kalian akan muncul dengan cara mengganti angka seconds-nya atau detiknya. Kalau Kak Sulis hanya membuat dia 2 detik saja munculnya. Setelah hal tersebut sudah selesai, Kak Sulis ingin menambahkan intro lagi nih, yaitu do you know that plastic in our ocean has become a global crisis, karena seperti yang kalian tahu bahwa plastik adalah permasalahan global. Sulis ingin menambahkan kata-kata kembali, yaitu we need to save our ocean by doing little action. Lalu kita tambahkan sekali lagi say hello. We need to catch the trash by controlling the boat using the arrow. Every time you can catch the plastic, your score will added by 1. Okay. Click the button and let's play. Oke, silakan Kak Sulis akan menunggu kalian untuk mengetik introduction game kalian. Untuk kata-katanya, Kak Sulis bebaskan ya. Jadi Kak Sulis tidak ingin memaksa kalian jika tidak ingin menulis banyak intro. Jika ingin singkat, silahkan. Jika sudah, kalian bisa mengganti waktu untuk memunculkan teksnya berapa lama. Misalnya Kak Sulis menambahkan setiap 3, 3, 3 dan 3. Oke, jika sudah, artinya karakter kita mengatakan bahwa kita harus mengklik button jika ingin memulai gamenya. Maka artinya kita harus ke button ataupun start button untuk menambahkan code supaya game kita bisa dimulai. Klik button start. Lalu kita akan menambahkan trigger baru, yaitu di events when this sprite click.
Artinya ketika karakter ini diklik atau ketika start button ini diklik, maka apa yang terjadi? Kita harus menambahkan broadcast ataupun pesan ataupun announcement kepada semua karakter bahwa setiap button kita diklik, kita akan mengirimkan pesan bahwa kita mulai memainkan gamenya. Klik broadcast, lalu new message, lalu klik tulis, pesannya boleh bebas. Kalau kasus pilih play. Ya sudah selesai. Jika sudah, maka kita akan buat jika terplay. Apa yang terjadi? Button startnya akan menghilang. Maka kita pilih when I receive message 1. Kita ganti ya menjadi when I receive play. Dia akan hilang ke kategori looks. Lalu pilih hide. Sudah? Jika sudah, kita ke kategori Sasha atau ke kategori player kita. Sama ya, kita juga pilih kategori events, pilih jika saya mendapatkan atau menerima pesan play, maka apa yang terjadi? Player kalian ataupun karakter orang kalian akan menghilang. Sudah? Jika sudah, selanjutnya kita akan membuat variabel score dan juga variabel timer. Apa itu variabel? Variabel adalah sebuah tempat untuk menyimpan data yang kita miliki. Berbagai macam data ya, seperti timer, score, point, speed, dan berbagai macam. Di sini kalian tinggal klik variables. Lalu klik my variables. Make a variables, lalu buat. Kalau kasulis ingin buat point. Ataupun skor juga boleh ya. Skor. Lalu klik OK. Selain skor, seperti yang Kak Sulis katakan, bahwa kita akan membuat timer. Klik OK. Secara otomatis akan muncul di sini. Kalian juga bisa pindahkan ya posisi skor dan juga timer kalian. Kita akan membuat timer kita menghilang ketika berada di background pertama. Dia akan muncul ketika sudah berada di background game. Maka kita akan buat di sini. Klik kategori events. Kita buat bendera hijau. Jika bendera hijau diklik, maka variabel timer kita akan menghilang. Dan juga variabel skor kita akan menghilang. Berarti klik variables. Lalu pilih hide variables. Kita pilih skor yang akan menghilang. Dan juga kita akan hide timernya. Jika sudah semuanya, sudah ya. Kalian klik bendera hijau, apa yang terjadi? Tuh. Variabel skor dan juga timer yang menghilang. Kita akan buat nih variabel timer dan juga skor kita akan muncul ketika dia ataupun ketika kita sedang bermain. Maka kita tambahkan di sini. Jika saya menerima pesan main atau mulai, maka kita tinggal tambahkan show variable, taruh di sini ya. Score dan juga show variable timer.
Sudah? Jika sudah, untuk playernya kita selesaikan sampai di sini dulu. Kita beralih ke bagian perahu. Nah, kita klik perahunya ya. Perahu ini sebagai player yang akan menangkap sampahnya. Dengan cara kita mengkontrol menggunakan arrow kanan dan kiri. Kita sudah buat nih, setiap diklik bendera hijau dia akan menghilang. Maka kita akan buat dia muncul jika kita menerima pesan play. Ke kategori events, lalu pilih when I receive play. Kita ke kategori looks, dia akan show. Sudah, Kak Sus tunggu ya. Jika sudah, ketika kalian menerima pesan play, maka dia akan show. Dan kita atur skornya. Skornya berubah jadi 0 ya. Kita setting nih, skornya jadi 0. Variabel, set my variable, skor, juga timer. Ya sudah, kita akan membuat boat-nya bisa kita kontrol. Gunakan arrow kanan dan juga arrow kiri. Panah kanan, panah kiri. Pertama, kita butuh sebuah blocks, yaitu forever, karena kita bisa mengkontrolnya selamanya. Ke control, pilih forever. Jika sudah, kita butuh sebuah kondisi nih, atau conditional statement. Jika panah kanan kita klik, maka kita akan buat boat kita atau perahu kita bergerak kanan. Jika kita mengklik panah kiri, kita akan membuat boat kita bergerak ke kiri. Seperti itu ya. Oke, maka jika seperti itu, kita butuh sebuah conditional statement, yaitu if then. Ambil if then, masukkan ke dalam forever. Jika sudah, kita butuh sebuah sensor nih. Jika kita mengklik panah kiri, maka akan tersensor. Maka karakter kita akan merasakan sesuatu, yaitu membuat dia bergerak ke kanan dan ke kiri. Berarti kita klik kategori sensing, kita pilih key space press. Lihat bentuk dari blocksnya. Dia tidak bisa kita masukkan di dalam blocks yang ada di sini karena bentuknya berbeda. Maka posisikan bentuknya sesuai dengan bentuk yang sama. Setelah itu space-nya kita ganti, kita klik dengan right arrow. Sudah ya? Sebelumnya, jika di Scratch, karena Scratch ini adalah 2 dimensi, maka koordinatnya hanya memiliki 2, yaitu atas bawah, kanan dan kiri, ataupun koordinat X dan Y. Kak Sulis mau tanya nih, jika posisi yang ingin kita buat adalah bergerak ke kanan dan ke kiri, maka posisi apa yaitu ya? X atau Y? Bergerak ke kanan dan kiri adalah posisi X. Ingat ya, untuk koordinat kanan dan kiri adalah posisi X. Jika ingin bergerak ke atas dan ke bawah, yaitu adalah posisi Y atau koordinat Y. Seperti itu. Yang membedakan adalah
Jika ke kiri, posisi X-nya yaitu negatif atau minus. Jika ke kanan, yaitu normal ataupun positif. Jika ke atas, Y-nya positif. Jika ke bawah, Y-nya negatif. Seperti itu ya. Oke, jika sudah paham, maka karena dia akan bergerak ke kanan, posisi yang akan kita ubah adalah bergerak ke kanan. Seperti yang Kak Sus katakan, jika ingin merubah pergerakan, maka kalian ke kategori motion. Pilih change X. By 10 kita masukkan ya. Sudah nih untuk bergerak ke kanan, kita buat dia bergerak ke kiri. Dengan cara sama. Butuh conditional statement kembali, yaitu ada di kategori control. Kalian pilih if then, masukkan ke dalam forever ya, dan taruh di bawah if then sebelumnya. Kita butuh sensor kembali, panah kanan sudah nih, selanjutnya adalah panah kiri. Kita tambahkan sensing panah kiri, yaitu dengan klik key space press, kita ganti panah kiri. Kasus sudah memberitahu nih bahwa jika ingin bergerak ke kiri, koordinatnya yaitu negatif. Maka kita ke kategori motion, kita pilih change X by. Kita ganti angkanya jadi negatif 10 atau minus 10. Sudah? Sudah. Jika sudah, kita play berhasil tidak ya? We go. Hello, my name is Sasa. We need to save our ocean by doing real action. We need to catch the trash. Klik start. Kita klik ya. Oh, boatnya muncul. Kita bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Tuh, Kasus klik panah kiri, Kasus klik panah kanan. Oke, berhasil. Jika sudah berhasil, kita akan tambahkan. Kita akan tambahkan supaya timernya akan berkurang. Kita akan tambahkan timernya supaya berkurang ya. Bagaimana cara menambahkan timernya supaya berkurang? Yaitu kita butuh trigger lagi. Kenapa Kasus kita butuh trigger? Karena terkadang komputer butuh trigger tambahan. Jika kita gabung di sini, takutnya nanti akan crash. Maka kita tambahkan trigger lainnya saja. Ketika kita mulai dan I receive play, kita akan buat timernya berkurang selamanya. Maka kita butuh kategori control, kita tambahkan forever. Sudah? Jika sudah, kita akan ke variabel. Kita buat variabelnya berkurang, yaitu merubah timer kita dengan angka. Kalau berkurang berarti minus 1 atau positif 1 ya. Ya, tepat sekali, yaitu minus 1. Change my variable. My variabelnya kita ganti dengan timer. Lalu angkanya kita ganti menjadi minus 1 atau negatif 1. Jika sudah, kita akan buat supaya perubahannya tidak terlalu cepat nih. Tidak seperti glitch. Kita akan butuh namanya adalah jeda atau wait sebagai delay. Kita ke kategori control, lalu pilih wait 1 second. Taruh di dalam forever, di bawah change time.
Sudah? Jika sudah, kita akan buat nih. Kita lihat ya. Kita akan buat. Wah, timernya kenapa lalu langsung minus Kak Sulit? Benar sekali. Karena kita belum men-setting timer kita. Jadi kita harus set timer kita nih di sini ya. Timernya apakah mulai dari 0? Kalau skor pastinya kita mulai dari 0. Jika timer kita mulai dari bebas mau 60, mau 30 boleh. Kak Sulit coba 60. Kita play kembali ya. Dia berkurang timernya. Berhasil ya? Jika berhasil, kita akan buat jika timernya berhenti atau sampai angka 0, dia akan menghentikan semuanya. Seperti itu ya. Berarti sama, kita butuh sebuah conditional statement. If then, kita masukkan ke dalam forever di bawah wait. Sudah, kita butuh sebuah operators atau operator. Jika timer kita pilih yang less than ya, ataupun kurang dari 50-nya kita ganti 1. Artinya, jika timer kita kurang dari angka 1 nih atau 0, maka kita akan stop semuanya. Kita ke variabel, lalu ambil timer, masukkan ke dalam bagian lingkaran yang masih kosong. Jika timer kita berkurang 1 atau kurang dari 1, maka kita akan mengirimkan broadcast game over. Ada di kategori event, pilih broadcast, new message, game over, dan kita akan men-stop semuanya. Yaitu ada di kategori control, pilih stop all. Sudah? Oke, Kak Sus tunggu ya. Jika sudah, kita akan buat. Jika timernya sudah habis, maka dan skor kita belum mencapai 100, maka kita akan kalah. Namun, jika skor kita mencapai 100 dan waktu kita belum berakhir, maka kita akan mendapatkan kemenangan. Seperti itu ya. Kita butuh conditional statement kembali, atau kita butuh if then kembali. Ambil if then, kita taruh di bawah if then yang ini. Lalu kita butuh operator kembali. Kita sekarang pilih sama dengan ya. Artinya adalah equal atau sama. Jika ke variabel skor kita sudah mencapai 100, kita masukkan ke dalam bentuk yang sama antara if dan then. Artinya kita akan mengirimkan announcement nih kepada semua karakter kita, yaitu ada di kategori events, bahwa kita menang. Klik broadcast new message win. Dan sama, kita pilih kategori control stop all. Sudah, karena kita sudah mengirimkan broadcast game over dan juga broadcast win, pada posisi tertentu, pada posisi broadcast win atau broadcast game over, boot kita akan menghilang. Maka kita butuh trigger lainnya, yaitu ketika perahu kita
ataupun player boat kita menerima game over, pengumuman bahwa dia ternyata sudah gagal, maka dia akan menghilang. Atau sama, kita ke kategori events lagi. Ketika dia mendapatkan pengumuman atau announcement win, sama, dia juga akan menghilang. Looks, pilih high. Oke, sudah. Jika sudah, kita akan lanjutkan ke bagian botol. Ketika bendera hijau dimulai atau diklik, dia akan menghilang. Namun, ketika dia muncul, ketika gamenya sudah mulai, atau dia menerima broadcast pesan mulai, maka kita akan memunculkannya. Di kategori event, when I receive. Nah, ketika saya menerima pesan mulai atau main, kita akan ke kategori looks, akan memunculkannya show. Lalu kita akan membuat dia muncul secara random dan jatuh secara random. Caranya bagaimana? Kita akan belajar hal baru namanya pick random. Kita akan membuatnya terus-menerus ya, ataupun selamanya. Jadi berulang, actionnya berulang. Kita ke kategori control. Kita pilih forever. Sudah? Setelah sudah, kita akan membuat dia muncul, menghilang. Jadi itu tantangannya ya. Kita ke kategori looks. Kita akan buat dia hide terlebih dahulu. Jika sudah, kita akan menunggu supaya dia muncul secara random. Misalnya, botol muncul terlebih dahulu, nanti plastik. Bilang muncul plastik, botol. Jadi random ya. Kita akan butuh ke bagian control. Lalu kita ambil blocks bernama wait. Wait-nya tidak terus-menerus hanya 1 detik nih. Kita bisa buat dia menunggunya dengan waktu tertentu tapi namun secara acak. Berarti kita butuh ke operators, kita butuh pick random, kita masukkan ke dalam wait 1 second. Kita ganti pick randomnya jadi 1 dan 2. Boleh juga antara 1 sampai 3 atau 1 sampai 2 boleh. Setelah itu, kita akan buat dia show. Di mana kategori show, di mana blok show, ada di kategori looks. Pilih show, taruh di bawah wait. Jika sudah, ini adalah momen di mana kita akan membuat karakter kita muncul secara acak. Oke. Kita butuh posisi pertama nih. Kita tidak akan membuat posisinya hanya di tempat itu terus. Namun kita akan membuat posisinya berubah-ubah. Oke, setiap kita memainkan atau setiap kita klik green flag, posisi dia akan berubah. Maka di mana kita pilih ke motion, kita butuh go to X and Y, taruh di bawah show. Posisinya yang akan kita ubah adalah X dan Y-nya ya. Pertama yang akan kita ubah secara acak adalah posisi X. Berarti kita ke operators, kita pilih pick random. Maksimal untuk stage ataupun untuk bagian desain di sini yaitu adalah 240 ke bagian kanan dan minus 240 ke bagian sisi kiri. Maka kita akan buat di sini nilainya secara maksimal dulu. Bagian kanan dulu ya, yaitu 240.
240 itu maksudnya adalah maksimal batas age kita nih. Nah, stage sini. Nah, dan stage sini. Maksimal ke kanan yaitu positif, maka kita buat nilainya 240. Jika ke kiri yaitu minus 240. Jika sudah, kita taruh bagian X ini ke dalam posisi X tadi. Lihat lingkaran ini ada dua, yaitu untuk posisi X dan untuk posisi Y. Baik, kita masukkan untuk posisi X dulu. Y-nya kita ganti. Kita buat positif terlebih dahulu. Dari posisi atas selalu. Maka kita ganti 180. Maka kita akan buat dia berpindah dari posisi tertentu ke posisi selanjutnya. Dengan cara seperti meluncur. Atau kita buat sebagai glide. Glide itu adalah berpindah namun seperti meluncur atau melayang. Maka kita ke motion kembali. Pilih namanya glide 1 second to X and Y. Taruh di bawah ya. Jika sudah, kita pilih di sini yaitu namanya pick random kembali. Karena kita akan buat munculnya itu adalah random. Karena ini kan 1 detik nih. Kita buat munculnya dari 2 sampai 4. Boleh. 2 sampai 4. Kalau Kak Sulis ya. Posisinya kita ubah lagi. Kalau X-nya karena kita sudah buat nih. Dia pick random. Maka kita ambil dia dari motion. Kalian tinggal ambil saja berdasarkan dengan posisi X-nya. Masukkan ke sini. Dan Y-nya karena kita sudah buat positif nih. Kita buat glide-nya menurun. Artinya jika menurun dia minus. Sampai ke nilai maksimal 180. Sudah? Jika sudah, apa yang terjadi? Kita akan buat setiap dia menyentuh boat, skor kita akan bertambah dan juga akan ada sound nih tadi, sound collect. Caranya sama, kita ke event, kita pilih when I receive play, kita akan show ke kategori looks. Setelah itu kita pilih kategori control. Kita akan buat dia forever. Jadi setiap saat dia menyentuh perahu kita atau setiap perahu kita menyentuh sampah, kita akan bertambah skornya. Maka kita butuh conditional statement yaitu if then. Masukkan ke dalam forever ya. Kita butuh sebuah sensing. Maka kita klik sensing. Jika touching mouse pointer. Kita pilih touching mouse pointer, kita pilih di sini yaitu adalah kita ganti mouse pointernya. Yaitu kita pilih perahu ataupun boat. Ini ya. Kita akan buat apa? Kita akan buat dia ada suaranya. Sound. Kita buat start sound. Masukkan ke dalam sini. Start sound-nya masih kosong. Kita tambahkan dengan cara mengklik bagian sound. Kita pilih yang bagian bawah sini. Lalu tinggal kita search. Kita search ya bersama-sama ya untuk memudahkan. Yaitu kita type di sini, terus di sini collect. Klik. Sudah, jika sudah, kita kembali ke code. Kita klik collect. Jika sudah mendapatkan collect, maka kita akan membuat dia menghilang. Selain menghilang, kita juga akan membuat dia bertambah skornya. Seperti itu ya. Jadi ada blok lainnya nih. Oke, seperti itu. Maka kita akan buat di sini
ke kategori looks, height, dan kita ke kategori variables. Kita akan pilih di sini change my variables. Variablesnya kita ganti ya, jadi nama score, bukan timer. Karena yang akan kita ganti adalah score. Untuk jumlah banyaknya, kalian bebas. Boleh 1, boleh 2. Oke, Kak Sulis ingin 1 saja. Sudah? Jika sudah, seperti yang Kak Sulis katakan, jika dia menerima broadcast kalah ataupun menang, botolnya juga akan menghilang. Maka kita butuh events. Kita ke kategori ketika saya menerima broadcast win, dia akan menghilang. Ke kategori looks, pilih hide. Jika saya menerima, sama ya, ke events kembali. Jika saya menerima game over, dia juga akan menghilang. Oke, untuk botol sudah. Untuk bagian plastik sama persis. Oke, sama persis ya. Jadi seperti ini. Oke, hampir sama persis. Jadi Kak Sulis akan memberikan waktu sekitar 5 menit untuk teman-teman membuat ke bagian plastik. Dibuat ya. Mari kita buat bersama-sama. Kembali. Oke, sama tadi. Ketika bendera hijau diklik, dia akan menghilang. Kategori event lagi, kita klik kategori karakter plastik ya. Ketika saya menerima pesan, when I receive, apa? Play atau mulai. Kita ke kategori looks, dia akan show. Kita butuh kategori control, dia akan memunculkan dan akan membuat dia random. Sama, kategori looks, pilih hide. Dan ke kategori control, kita pilih wait. Sama seperti botol, kita akan membuatnya pick random. Jadi random ya, secara acak munculnya. Ke operator, pilih pick random, masukkan ke dalam angka 1, kita buat 1 sampai 3. Jika sudah, kita akan memunculkannya kembali, maka kita klik show di kategori looks. Jika sudah, kita akan mengatur posisi awalnya secara random, yaitu klik motion, sama ya seperti botol, pilih go to X and Y. Kita akan membuatnya secara acak kembali, jadi ke operator, pilih pick random. Masukkan ke posisi X terlebih dahulu. Kita ganti jadi maksimal ke posisi kanan yaitu 240 dan maksimal ke posisi kiri yaitu 240. Untuk Y-nya kita ganti jadi maksimal ke posisi atas terlebih dahulu ya. Jadi kita buat posisinya selalu di atas. Dan dia akan meluncur ke posisi bawah. Maka kita ke motion, pilih glide. Masih ingat? Glide-nya kita buat juga random ya. Kita ke operator, pick random, Kak Sulis mulai dari angka 2 sampai 4. Masukkan ke dalam glide. Untuk posisi X dan Y-nya kita ganti ya. X-nya berdasarkan posisi X. Ke motion, kita ambil dari X position. Masukkan ke dalam sini. Y-nya kita buat menjadi ke bawah, artinya minus 180. Sudah? Jika sudah, maka selanjutnya setiap dia menyentuh boat, kita akan buat seperti itu ya. Event, when I receive, play kembali. Kita akan buat dia show ke kategori looks. Dan kita akan ke events.
Kategori control kita ambil forever. Kita butuh sebuah kondisi, event, dan sensing, touching both. Oke, jadi selanjutnya setelah kita menambahkan touching perahu nih, sama ya, kita akan tambahkan sound, start sound. Nih, lalu kita ambil soundnya, kita search di sini. Kak Sulis agak cepat ya, karena memang benar-benar sama persis seperti sebelumnya, seperti itu ya. Collect, setelah itu dia akan hide. Dan jika sudah, kita ganti skornya, di mana variables, lalu pilih change my variables, kita ganti ya jadi score. Sudah, jika sudah sama, jika dia menerima pesan atau announce game over, maka apa yang terjadi? Dia akan hide. Jika dia menerima pesan win, sama dia juga akan hide seperti itu. Oke, sudah? Jika sudah nih, semuanya sudah, kita kembali ke Sasa. Oke, Sasa atau player orang kita atau karakter orang kita ya. Jika sudah, kita akan buat. Masih ingat nggak? Tadi ketika kita game over, player kita nih yang muncul. Hanya player kita saja yang muncul atau karakter orang saja yang muncul. Maka when I receive game over, kita akan say something. Jangan lupa kita tambahkan show terlebih dahulu. Sorry, the time is up. Singkatnya saja seperti ini. Jika kita menang, when I receive win. Apa yang terjadi? Sama, kita show. Lalu kita say something di sini. Kita tulis. Good job. Good job. You saved the ocean. To save the ocean. Oke. Sudah selesai. Dan ternyata kita belum selesai. Kita akan tambahkan ke bagian button. Sama ya. Kita ke events, lalu kita buat when I receive game over, dia akan hide. Lalu selanjutnya when I receive win, dia akan hide juga seperti itu. Oke? Dan jangan lupa ini adalah penentunya. Jadi kita akan men-setting backdrops-nya. Klik backdrops. Setiap dia akan mulai, dia akan memunculkan background start. Namun jika dia mulai atau dia menerima pesan mulai, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah when I receive play, dia akan ke looks, kategori looks, switch backdrop to game. Seperti itu. Itulah alasan kenapa Kak Sulis meminta teman-teman untuk mengganti namanya supaya mempermudah ketika pembuatan proyek seperti itu ya. Selain itu, jika kita menerima win, apa yang terjadi? Kita ke kategori looks untuk mengganti backdrop, lalu backdropnya akan underwater. Namun apa yang terjadi jika kita menerima pesan nih bahwa kita kalah? Maka backdrop kita akan menerima pesan kekalahan itu dengan cara melakukan sebuah action, yaitu merubah backdropnya, yaitu dengan klik looks dan mengubah switch backdrop to
apa? Game over. Seperti itu ya. Oke, Kak Sulis tunggu sampai 2 menit terlebih dahulu. Kita lihat ya, apakah berhasil? Oke, jika sudah selesai, pastikan proyeknya bekerja dengan baik ya. Boleh kalian play, boleh kalian coba, apakah proyek yang bisa berhasil, apakah kalian juga bisa mengkontrol perahunya dengan kanan dan kiri, apakah skornya juga bertambah, dan apakah timer yang berkurang. Jika ada pertanyaan, nanti silakan boleh tanyakan di kolom komentar ya. Setelah sudah selesai, kita akan memainkannya bersama-sama. Oke, kita lihat ya. Kita akan memulai game kita. Oke, sudah. Kita play, kita klik bendera hijau, kita bisa zoom ya. Bendera hijau. Hello, my name is Sasa. Do you know that plastic in our ocean has become a global currency? We need to save our ocean by doing little action. We need to catch the trash by controlling the boat using the arrow. Setiap kita dapat menangkap sampahnya, kita dapat skor 1. Let's play. Ya, kita klik startnya ya. 1, 2, 3. Let's go. Kak Sulis share sound ya. Oke, kita tangkap ya. Apa yang terjadi nih? Apakah kita dapat menangkap semua sampahnya? Oke, berhasil ya. Silakan kalau sudah. Kita play. Ya, pastikan semua bekerja ya. Start. Nanti dia akan berubah ke background play ya. Tadi Kak Sulis salah klik. Oke. Nah, kita play. Pastikan kita mendapatkan semuanya ya. Sebelum dia masuk ke lautan kita, mari kita tangkap semua sampahnya. Seperti itu. Pastikan semuanya dapat tertangkap. Timernya bergerak, berkurang, dan juga skornya bertambah. Apa yang terjadi ya? Skornya 23 skor, 24 skor, waktunya tinggal sedikit lagi. 5, 4, 3, 2. Wah, sorry, the time is up. Sedih sekali nih. Dan jika kalian lihat, jika kita kehabisan waktu, backgroundnya akan berganti menjadi penuh dengan sampah. Seperti itu ya. Jika kita menang, nanti backgroundnya akan berganti ke sini. Kita lihat. Nah, nanti dia akan, jika kita menang, backgroundnya akan berganti kepada background yang tidak ada sampahnya dan juga laut kita bersih dari sampah.
Jangan lupa jika sudah selesai, pastikan kalian save project kalian ya dengan cara klik file, lalu save to your computer. Nanti akan otomatis terdownload. Nah, lihat di sini ada project 2 seperti itu. Namun jika kalian mengakses Scratch menggunakan offline atau Scratch desktop, kalian akan bisa mengganti namanya sendiri seperti itu. Oke, karena waktunya sudah selesai dan juga proyek kita berhasil, hari ini teman-teman dan Kak Suli sudah belajar bagaimana cara membuat sebuah proyek dengan cara membuat timer, skor, mengganti warna pada karakter kita, membuat background kita sendiri, lalu juga kita belajar bagaimana cara menambahkan skor dengan cara menyentuh sampah-sampah yang sudah kita tambahkan. Seperti itu ya. Kak Sulis harapkan teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi dan juga dapat mempraktekannya di rumah masing-masing. Jika teman-teman ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Nanti kita akan belajar kembali 2 minggu lagi di webinar selanjutnya. Jangan lupa pastikan teman-teman mengikuti segala rangkaian webinar yang diadakan oleh Coding Next dengan cara menonton di YouTube Coding Next. Jangan lupa like ya, dan pastikan teman-teman mengikuti perlombaan Code the Ocean, kompetisi coding nasional dari Coding Next. Sampai bertemu kembali. Selamat belajar kembali teman-teman di rumah. Dan akhirnya kita berhasil membuat proyek. Bye-bye. Kembali lagi nanti. Bye. Thank you.